Baik, eh, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok satu untuk tugas studi kasus mata kuliah aplikasi basis data dengan judul studi kasus pet shop dan klinik hewan. Oke, untuk bagian latar belakang akan dibacakan oleh Anissa. Silakan. Latar belakang masalah. Pet shop dan klinik hewan adalah sebuah toko yang menyediakan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan para hewan peliharaan seperti makanan, aksesoris, pemeriksaan kesehatan atau pet klinik, dan lain-lain. Permasalahan yang ada pada sistem yang sedang berjalan yaitu informasi tentang pelayanan yang tersedia di pet shop dan klinik hewan masih belum bisa didapatkan oleh pelanggan dengan lengkap. Perancangan database pet shop dan klinik hewan ini dapat dimanfaatkan dalam pengolahan data yang tadinya secara manual menjadi komputerisasi yang mempermudah proses pengentrian dan pencarian data-data yang telah disimpan dalam database. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Akbar. Konsep dasar basis data. Konsep dasar basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang terdapat di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Filemon Catur. Oke, baik. Seperti yang bisa disaksikan di layar berikut adalah IRD atau Entity Relationship Diagram untuk proyek kami. Lalu di sini terlampir RS atau Logistik Relational Structure untuk poin-poinnya. Mulai dari sini, ini adalah contoh-contoh tabel yang terdapat dalam database kita, yaitu ada tabel hewan, tabel obat, tabel beli hewan, tabel beli obat. Untuk scriptnya sendiri, pertama kita aktifkan terlebih dahulu MariaDB-nya dengan MySQL ya. Bin atau kita menggunakan database tugas untuk kesempatan hari ini. Dan ini adalah struktur dari tabel hewan. Terdapat ID hewan, maksud saya fieldnya terdapat ada ID hewan, nama hewan, dan juga harga. Dan untuk beli hewan, ada ID pembeli, nama pembeli, dan juga ID hewan. Dan ID pembelinya itu merupakan primary key, jadi tidak boleh ada yang sama dan tidak boleh null. Untuk selanjutnya, deskripsi tabel obat, ini adalah strukturnya, struktur dari tabel obat. Ada 4 field ya, yaitu ada ID obat, nama obat, harga obat, dan juga stok. Selanjutnya kita ke tabel beli obat, ini adalah strukturnya. Di filter tersebut ada ID pembeli, nama pembeli, dan juga ID obat. Silahkan saya lanjutkan slide-nya. Nah, di sini ada tabel peralatan dan juga tabel beli alat ya. Kita langsung aja masuk ke MariaDB lagi. Des peralatan. Maaf.
Ya, ini adalah apa namanya, struktur tabel dari tabel peralatan, yaitu ada 4 field, ID barang dengan tipe integer, nama barang dengan tipe data varchar, jenis barang dengan tipe data enum, yaitu grooming, kandang, dan juga pakan. Kenapa enum? Karena kalau selain 3 ini yang ditulis, pasti akan terjadi error bila menginput data tidak sesuai. Makanya digunakan yang namanya tipe data enum. Dan untuk field terakhir ada field harga dengan tipe data itu integer. Dan untuk selanjutnya ada discrete. Sini ada 3 field ya. Yang pertama ID pembeli dan juga nama pembeli. Dan yang satu lagi adalah ID barang. Nah, ya akan saya lanjutkan slide-nya. Ini adalah tabel-tabel isinya, isi record. Untuk mengisi record sendiri itu bisa digunakan insert into. Cuman karena saya sudah mengisi tabelnya, jadi saya sudah jadikan seperti ini. Ini adalah isi dari tabel hewan berjumlah 10 ya, 10 data. Coba kita lihat apakah benar. Ya, benar, itu jumlah record. Maaf, jumlah datanya ada 10. Untuk selanjutnya si dari hewan beli hewan maksud saya. Kenapa menggunakan select bintang? Itu karena akan menampilkan semua field. Jadi misalkan kita hanya ingin menampilkan field ID hewan saja di tabel di hewan, maka kita tinggal select ID hewan from nama tabel, yaitu kita akan menggunakan beli hewan ya. Maka akan tertampilkan itu hanya ID hewannya saja. Cuman karena kita ingin menampilkan seluruh datanya, kita menggunakan tanda bintang. Bintang itu berarti semuanya. Jadi akan ditampilkan semua datanya dan semua recordnya seperti yang ditampilkan di layar. Seperti ini kita bisa lihat secara bersama-sama. Itu ada 5 ini apa namanya? 5 data ya. Dan juga saya akan melanjutkan slide terlebih dahulu. Kita lanjutkan terlebih dahulu slide-nya. Dan ini ada isi dari tabel obat seperti yang tadi, dan juga beli obat ya. Jadi kita langsung saja untuk bersingkat waktu, langsung saya boleh. Ini adalah isi record dari tabel yang obat. Misalkan ini saya akan mencoba untuk mencari nilai max ya di dalam harga obat. Jadi select, maaf, kita tampilkan dulu apa namanya beli obatnya, baru nanti kita cari lagi. Select. Ya, ini adalah namanya isi record dari tabel beli obat. Yang seperti yang kita lihat itu ada Fikri Ganedewa, Nur Nadiatul Amaya, itu adalah masuk ke field nama pembeli. Untuk ID obat tersendiri itu memiliki relasi dengan tabel obat ya. Jadi karena kita bisa lihat ini ID obat, di sini ada juga yang namanya ID obat. Dan untuk kita lanjutkan, coba kita cari
nilai maksimal yang tadi ya. Salah. Harga obat. Nah, fungsi max sendiri itu adalah mencari nilai terbesar dari dari field yang dicari. Perlu diperhatikan juga tipe datanya harus integer ya, harus integer agar tidak terjadi error. Dan apabila kita sama halnya dengan mencari min, itu nilai minimum. Di sini kita bisa lihat max-nya itu ada 100.000 harga obatnya, dan nilai minimal adalah 10.000. Baiklah, coba kita lanjut ke slide berikutnya. Sama seperti tadi, ini tabel peralatan, jadi coba kita lihat saja isi recordnya. Ini adalah isi record dari tabel peralatan, dan ini adalah isi record dari tabel beli alat. Nah, izinkan saya untuk melanjutkan slide-nya. Inner join. Fungsi inner join itu untuk menghubungkan dua tabel atau lebih. Jadi satu tabel ya yang ditampilkan. Misalkan di sini dia beli obat, di inner join dengan tabel obat, di mana beli obat dengan field ID obat sama dengan obat dengan field ID obat. Jadi persyaratan inner join itu harus ada field yang sama dan memiliki relasi ya. Karena kita lihat di obat dan juga di obat, di sini kita lihat ada yang namanya ID obat di tabel obat dan juga ID obat di beli obat. Maka kedua tabel ini itu bisa di inner join. Saya akan mencontohkan cara inner join. Nah, titik. Jadi pastiin lagi kalau mau menggunakan inner join, kita harus menggunakan yang namanya nama tabel, titik, dan nama field ya. Jadi jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik pasti akan error scriptnya. Ini saya akan menggunakan field nama pembeli di tabel beli obat. Dan akan saya tampilkan ID obatnya saja. Maaf, kita ambil dari tabel obat, titik ya, jangan pakai koma. Maaf, ID obat dulu. Terus kita ambil nama obat dari tabel obat juga. Dan juga harga, kita akan ambil harga coba di sini. Harga obat from. Karena kita menggunakan apa namanya? Beli obat terlebih dahulu. Coba kita lihat. Inner join. Kita gunakan on. Nah, ini kita akan memasuki key yang sama ya. Jadi yang
field tab itu berelasi. Obat titik ID ya, ID obat, karena di kedua tabel tersebut ada yang namanya ID obat, jadi bisa di-inner join-kan. Sama dengan obat di obat. Sini sudah inner join kan tabelnya. Kita bisa lihat hasil dari inner join. Nama pembeli dari tabel beli obat sudah tertampilkan, ID obat juga sudah tertampilkan, nama obat sudah tertampilkan, dan harga obat juga sudah tertampilkan tanpa kendala yang berarti. Selanjutnya saya akan memajukan slide-nya. Nah, ini untuk left, maaf. Saya akan kembali ke fungsi left join ya. Nah, untuk left join sendiri sebenarnya tidak ada bedanya dengan apa namanya inner join, hanya saja itu inner join itu memasukkan data itu dari sebelah kiri, dan tabel kanan di kanannya itu yang kanan ini itu akan mengikuti. Jadi kita masukkan rumusnya sama aja seperti tadi. Rumus maksudnya apa namanya script seperti tadi, hanya dibedakan di bagian inner join-nya saja ya. Jadi maaf saya salah input. Yang pertama itu kita ini. Nah, di sini kita ganti menjadi left join. Nama pembeli tidak ada. Maaf, sebentar. Oh, salah saya. Left join tidak bisa untuk tabel ini. Coba kita coba di tabel hewan misalnya. Coba kita lihat dulu sini biar tidak memudahkan kita untuk menjoin ke tabel. Kita ambil ID pembeli saja, coba kita ambil ID pembeli. Dan benarkah ini scriptnya? Nampaknya sudah. Kita koma lagi. Saya berikan namanya saja. Belum from. Nah, di sini kita sudah jadi left join-nya. Kalau left join itu isi dari tabel hewan, dia akan memasuk ke kiri ya, hanya diambil yang kirinya saja. Jadi di sini kucingnya itu bisa terdapat ada 2 ya, karena left join tersebut. Ya, selanjutnya saya akan memajukan slide, dan untuk kesimpulan saya akan serahkan kepada teman saya Nur Nadiatul Amalia
Waktu dan tempat dipersilakan. Kesimpulan. Dari diterapkannya sistem basis data ini adalah rancangan sistem basis data pemesanan yang diharapkan dapat mempermudah proses pembelian hewan, pengobatan hewan, dan mempermudah pencarian data tersebut. Ya, sekiranya itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tidak berkenan menjadi pihak manapun. Terima kasih atas waktunya. Saya Fikri Gandewa selaku perwakilan kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.